Halo teman-temanku yang ada di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Di sini aku bakal jelasin gimana cara pakai desain expert walaupun aku belum expert, masih amatir ya setidaknya. Kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau misalnya ada yang salah bisa komen di bawah. Kita buka aja desain expertnya ya teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan desain expert yang lisensinya pakai yang lisensinya 30 hari yang trial buat skripsi aja. Karena ada bagian ini kita menentukan kita pakai desain expert yang desain faktorial teman-temannya. Berdasarkan yang udah kita kerjakan, kita sudah kerja sama menggunakan replikasi 3, terus bloknya satu blok, terus center point per bloknya kita nolin aja. Terus kita next. Di sini kita kasih bahan yang kita optimasi. Sementara aku pakai data view cepet-cepet. Nah, aku lupa data view apa kemarin ya teman-teman ya. Sini ntar dulu. Rest. Setil alkohol. Twin 80. Unitnya biasa miligram karena bahannya dalam jumlah miligram. Nama rate-nya dikosongin. Terus ini untuk batas atas batas bawahnya ya teman-teman ya. Untuk batas atas batas bawahnya. Untuk yang setil alkohol itu ada 2 sama 2 sama 4,5 titik 5. Terus ini ada 5,5 sama 8. Seperti itu teman-teman. Ini dapat dari literatur Rowe bisa ya teman-teman ya. Ini untuk respon yang kita inginkan. Karena responnya Kak Vio ada 3, jadi kita kasih 3 respon, yakni viskositas, daya sebar, daya lekat. Ini untuk satuannya. Ya, teman-teman. Sementara untuk sinyalnya kita menggunakan 10 dan 5. Dan mohon maaf di sini saya kurang tahu kenapa alasannya menggunakan 10 dan 5. Kita menentukan ini supaya hasil setelahnya tidak merah-merah teman-teman ya. Bisa 14 sama 7 juga. Ya bisa diatur-atur sendiri supaya dia menghasilkan hasil yang tidak merah. Nih, biasanya merah tuh di sini. Di bagian signal noise nih. Karena ini sudah saya atur sedemikian rupa sehingga dia tidak warna merah. Ini sudah ada untuk memasukkan datanya. Sekarang kita copy datanya dulu ya teman-teman ya supaya cepat. Kita sudah merekap datanya. Jadi kita yang pertama 2 dan
45. Sleep 45 sama 8. Mohon maaf, ini ada kayak kebalik gitu antara yang A dengan B, karena saya lihat dari judulnya Kak Pio, A-nya duluan setel alkohol, jadi saya taruh A-nya setel alkohol. Aduh, salah copy guys. Jadi semua datanya udah masuk ya teman-teman ya. Langsung kita, kalau udah semua masuk, kita langsung menuju ke analisis. Kita lihat notes juga, bisa summary, grafiknya, evaluasinya, dan kita langsung gas ke bagian sini yang sedikit kritis ya teman-teman ya, karena ini supaya mereka terbaca
kita perlu mengganti ini. Kalau kita pakai ini, dia tidak akan include dalam modelnya kita, jadi kita ganti ke 2F FI untuk mengincludekan kedua dari yang kita optimasi sama campurannya dia. Oke, supaya include ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga kita lakukan hal itu juga di tempat daya sebar, mengincludekannya. Untuk arti dari 2FI, teman bisa baca-baca di help-nya atau di bukunya apa artinya, karena saya kurang tahu juga. Teman-teman bisa kasih tahu saya di bagian komentar. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, dia sudah bisa menganalisis secara langsung. Sini sudah ada hasil ANOVA-nya juga. Untuk melihat interaksi, di sini bisa dibaca untuk interaksinya, untuk efeknya sama kontribusinya berapa persen. Di sini ada signifikan dari pengaruhnya. Ini ada setel alkohol yang memiliki nilai P kurang dari 0,05, sehingga dia berpengaruh signifikan. Diagnosilnya untuk model grafiknya di sini kita bisa melihat terjadi interaksi karena terjadi silang seperti itu. Menurut saya kemarin kan ada 2 yang dikerjakan oleh Kak Vio, karena saya tidak tahu juga kenapa dia mengerjakan 2 interaksinya untuk posisi terbaik. Mungkin memang karena di sini mau dilihat interaksi twinnya dalam posisi tinggi dan satunya untuk setil alkohol, makanya dia buat 2 tipe untuk desain faktorialnya, untuk twin span twin setil alkohol dan twin. Dan di sini ada kontur plotnya. Sini sudah terlihat warna-warni yang cukup indah ya teman-teman ya. Dan begitu juga untuk yang di sini. Nanti kita bahasnya bersama-sama. Untuk bagaimana cara bahasnya, kita bisa berpatokan pada skripsi Kak Vio karena sudah ada pembahasannya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita bagian ke masukkan data literatur ya teman-teman ya, untuk goals-nya. Untuk goals-nya kini kita pakai range aja ya teman-teman ya. Untuk ini yang tadi centang, untuk goals-nya kita 4 sampai dengan 40.000 teman-teman. Karena berdasarkan literatur viskositas yang baik 4 sampai dengan 40.000. 4 sampai dengan 40 atau 4 sampai dengan 40. Saya lihat literaturnya dulu ya teman-teman ya, dan bersabar. Ternyata 4.000 sampai dengan 40.000 ya teman-teman ya. Kalau kita ubah ke ini 4 sampai dengan 4.000 jadinya yang benar. Ya, 4 sampai dengan 40 seperti itu. Maaf saya sedikit ragu karena literaturnya agak rancu. Karena dia bentuk CPS dan di sini perlu saya ubah ke bentuk PAS untuk range dari daya sebar 5 sampai dengan
7 teman-teman untuk range-nya. Ini masih dengan 7, jadi di sini ada yang tidak masuk range, tidak apa-apa karena kita optimasi. Terus untuk daya lekatnya ini 4 ke atas ya teman-teman. Saya pinginnya tuh dia ada ini maximize gitu atau minimize ya teman-teman ya. Bisa di komen di bawah, tapi saya lebih enak pakai ini. Dia lebih dari 4, dia udah bisa diterima. Oke, setelah itu udah ada hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ada prediction-nya juga, mungkin ini komposisi yang terbaik yang disarankan oleh desain faktorialnya. Nanti kita lihat pada sini sudah otomatis berubah ya teman-teman. Sebenarnya kemarin saya sempat buat sendiri di bagian sini juga, tapi setelah dicoba lagi ternyata dia udah teratur sendiri karena kita udah ngatur di numerical di atasnya. Nah, sehingga sekarang sudah muncul bagian yang area yang apa ya namanya? Area optimum untuk VDA-nya kita, teman-teman. Di sini juga disarankan satu titik yang dicoba, tapi kita untuk memvalidasinya kita bisa mencoba titik yang ada di pinggir, yang ada di bagian pinggir untuk melihat batas daya lekatnya, untuk melihat batas daya sebarnya. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, di sini untuk nambah flag-nya, kan ini bisa dihapus juga flag-nya. Di sini kita bisa iseng buat nambah-nambah flag gitu. Buat menentukan titiknya, kita bisa customize sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman ya. Intinya di titik warna kuning ini semua sudah optimum dari perkiraan yang sudah kita, data yang sudah kita masukkan dan perkiraan dari desain faktorial. Dan di sini ada sebuah prediksi. Di sini saya belum terlalu paham mengenai arti dan suruhannya, point of prediction. Mungkin ini lebih disarankan kalau misalnya kita mau nyoba pakai ini, hasilnya bagaimana gitu. Kalau misalnya berdasarkan titik yang kita yang kita coba, yang kita kasih flag tadi ya, itu tergantung. Ini tersini konfirmasinya setelah dilakukan validasi. Dan ini tabelnya. Oke, seperti itu saja teman-teman. Semoga penjelasan saya membantu dan bisa membuat teman-teman mengerti desain faktorial. Untuk lebih lengkap penjelasan mengenai pembahasan dari datanya bisa dibaca deskripsi video. Sampai jumpa.